اللهم رب علمنا بالتفاصيل فإنما ما سيعلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan seorang hamba di siang yang penuh berkah ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang teralirkan di dalam hati dan benak seorang hamba. Disebabkan seorang hamba di hari ini dia berada dalam kebaikan, keutamaan di atas keutamaan. Dia berada dalam keutamaan dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik dari miliaran makhluk yang kata Allah Azza wa Jalla wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam itu. Jadi kita sebagai dipilih sebagai manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, itu adalah kemuliaan, itu adalah kesempurnaan. Karena setiap makhluk memiliki kekurangan, tapi khusus dari makhluk Allah yang bernama Bani Adam, itu ada kelebihan dari makhluk yang lain. Kita diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan makhluk dari tersempurnanya. Yang kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya kita fi ahsani taqwim. Kita telah dicipta oleh Allah dengan sempurna, paling sempurna dari ciptaan yang Allah ciptakan. Ketika kita beriman dan beramal soleh kepada Allah, kita berada dalam keadaan makhluk yang bernama manusia yang diliputi dengan agama Islam. Yang kata Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi umat yang terbaik adalah umat Islam. Maka bersyukurlah kita karena kita dipilih sebagai orang yang berada dalam golongan umat yang terbaik. Golongan umat di muka bumi diceritakan dalam hadis Imam Muslim. Ada sekitar 70 sampai 73 golongan. Tapi golongan yang terbaik adalah umat Islam. Golongan yang terbaik adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun dia berada di akhir, akan tetapi dia termasuk golongan yang tidak akan masuk golongan-golongan dari golongan terdahulu sampai golongan umat Islam, golongan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu masuk ke seluruhnya.
ke dalam surga Allah, kemudian dipersilahkanlah dari umat-umat yang terdahulu. Berarti kita umat yang terbelakang, tapi kita yang terdepan, yang dipersilahkan untuk memasuki surga Allah. Itu adalah keutamaan bagi kita. Maka kita berada dalam keutamaan sebagai makhluk yang terbaik sebagai manusia. Kita diliputi dengan keutamaan dalam berada agama yang paling terbaik, agama Islam. Kita berada dalam kebaikan. Kita telah berada dalam kebaikan diberikan. Kelapangan kemampuan. Kehidupan bisa berada dalam bulan yang mulia. Yang kata Allah Azza wa Jalla, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Itulah ketetapan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antaranya ada 4 yang dimuliakan. Dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsirnya. Begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Arba'atun hurum wa huwa Muharram wa Rajab wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. 4 bulan yang dimuliakan adalah bulan Muharram, yang alhamdulillah kita berada di dalamnya. Kita berada dalam kemuliaan bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram ada sejarah yang fundamental, ada sejarah yang harus kita mengambil pelajaran. Karena bulan Muharram dahulunya salah satu bulan yang seseorang wajib berpuasa padanya. Di bulan Muharram sebelum datang bulan Ramadan adalah bulan di mana baginda Rasulullah SAW berpuasa wajib, yaitu khususnya di hari Asyura, di hari yang ke-10. Itulah kewajiban puasa sebelum diturunkan ayat tentang kewajiban di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi SAW berpuasa dengan di bulan Asyura. Akan tetapi ketika Nabi SAW mendatangi Madinah, melihat dari orang-orang Yahudi, fayasumuna, maka orang-orang Yahudi pun berpuasa. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya agar hendaknya dia bertanya, mengapa orang-orang Yahudi itu berpuasa? Karena penduduk Madinah itu banyak dari kabilah-kabilah Yahudi yang menantikan kedatangan Rasul yang dijanjikan. Walaupun di akhirnya dia berkhianat kepada Rasul yang telah dijanjikan dalam kitab mereka. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk bertanya, mengapa mereka berpuasa? Maka para sahabat menanyakan kepada para ahli Yahudi bahwasanya mereka berpuasa sebagai tanda syukur karena puasa di hari Asyura, yauma yunajjillahu Musa alaihissalam. Karena di hari Asyura adalah hari yang dimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun, yang dimana Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan ketika dia dilarikan untuk menyelamatkan Bani Israel untuk berpindah ke suatu pulau. Akan tetapi didapati oleh Fir'aun, kemudian dia dikejar sampai di Laut Merah. Tidak ada tempat berlari. Akan tetapi Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memerintahkan agar dia memukulkan tongkatnya ke dalam laut, yang dengan sendirinya laut itu terbelah dengan 12 cabang, yang pada saat itu 12 kabilah dari Bani Israel akhirnya melewati di setiap kabilah satu cabang dari laut tersebut. Kemudian Allah selamatkan ketika mereka telah berada di sebelah pulau, dan para prajurit dari Fir'aun masih berada di tengah laut. Maka Allah pun tenggelamkan mereka seluruhnya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka melakukan puasa di bulan
Muharram di tanggal 10 karena mereka mewujudkan rasa syukur dari setelah diselamatkannya dari kejaran Fir'aun. Dan di pelajaran ini juga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ahaqqu minhum. Maka kita lebih berhak untuk mewujudkan rasa syukur daripada mereka. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya para nabi adalah satu bapak, satu keturunan, satu agama, akan tetapi dari rahim-rahim yang berbeda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fasoma fa amara an-nas ayyasuma. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya agar dia berpuasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azimil jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ingatkan pada khutbah yang pertama, agar kita mengingatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah dipilih sebagai hamba, sebagai makhluk yang termulia yang dinamakan manusia. Kita diberi keutamaan dari agama yang terbaik, agama Islam. Kita diberikan oleh Allah kemuliaan bisa hidup di bulan yang termulia, yaitu bulan Muharram. Maka hendaknya nikmat demi nikmat kita memanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena berkata Abu Hazim, kullu ni'matin ma tuqarribuka ila Allah fahiyal balaya. Sesungguhnya seluruh nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah bencana. Setiap nikmat akan dipertanyakan. Kita dijadikan makhluk yang terbaik akan ditanyakan. Kita diberikan hidup di tengah banyaknya orang yang dimatikan akan ditanyakan. Kita diberikan kemuliaan berada dalam bulan haram akan ditanyakan. Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin anna." Sungguh dan sungguh, pasti dan pasti kami akan menanyakan segala nikmat yang kami berikan kepada kalian. Nikmat umur akan ditanyakan, di mana kita habiskan. Nikmat harta yang Allah berikan, di mana kita belanjakan. Nikmat berada dalam bulan haram, kita akan ditanyakan, apakah kita memanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau malah hal yang sebaliknya. Dan kita perlu ingatkan pada khutbah yang kedua, dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, ada kitab dari yang beliau karang dari kitabnya Min Tariqil Hijratain wa Babis Sa'adatain, yaitu jalan menuju Allah kepada Rasulnya. Di dalam kitab tersebut mengingatkan bahwasanya di setiap kita mengadakan perjalanan, sadar ataupun tidak sadar, kita seluruhnya berjalan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi seseorang berjalan kepada Allah entah dalam keadaan diridhoi karena dia melakukan ketaatan demi ketaatan yang mendekatkan dirinya sehingga Allah ridho kepadanya, atau dia mendekatkan dirinya kepada Allah, menuju kepada Allah, kepada hal yang dimurkai sehingga Allah murka kepadanya. Dan di setiap orang mengadakan perjalanan dengan gaya hidup yang dimana dia gaya hidup sesuai dengan pengetahuan. Maka di dalam kitab tersebut mengajarkan kepada kita agar kita gaya berjalannya
dengan metode gaya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Rasulullah telah ada suri teladan, maka terserah, maka tergantung bagaimana dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita melakukan sesuai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Asyura, di bulan Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Walaupun puasa di bulan Asyura setelah turun dari ayat kewajiban puasa di bulan Ramadan, hukumnya menjadi sunnah di atas kesepakatan para ulama. Akan tetapi tuntunan di dalam Islam agar hendaknya seseorang menyelisihi orang Yahudi, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya hidup di hari tahun depan, la asumanna tasi', maka saya akan berpuasa di tanggal 9. Dan tidak terasa di hari Sabtu, esok hari sudah memasuki hal tersebut. Maka kami mengajak diri kami sendiri dan kepada seluruh jemaah agar hendaknya kita mewujudkan rasa syukur kita dari kenikmatan yang Allah berikan, untuk kita menjadikan jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada jembatan mendekatkan diri kepada Allah yang lebih cepat sampainya dibandingkan ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ketaatan jembatan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Muharram adalah melakukan dengan menerbangkan jembatan ketaatan dengan berpuasa. Maka seseorang dianjurkan berpuasa di bulan Asyura, entah pada tanggal 9 dan 10-nya, atau 10 dan 11-nya, atau yang tidak mampu disebabkan berat baginya, maka minimal di tanggal 10-nya. Aqulu qouli hadza bima tasma'un. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bisanna bi malaikatihi musabbihi bi qudsi. Faqala jalla wa ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azimil jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.